Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngondasari Harahap dengan NIM 2103063031 dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari SPTMP dengan mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur, sistem yang ada di yolk, albumin, dan kerabang, dan komponen-komponen penyusunnya. Yang pertama saya akan menjelaskan proses pembentukan telur. Proses pembentukan telur dimulai dengan terbentuknya kuning telur di dalam oparium. Kemudian, opum yang telah matang akan dilepaskan oleh oparium dan akan ditangkap oleh infundibulum kuning telur yang berada di bagian ini selama 15-30 menit tanpa adanya penambahan unsur lain. Sebelum masuk ke dalam magnum, terjadi proses fertilisasi di mana dilakukan antara infundibulum dengan magnum terdapat spermatozoa. Selanjutnya masuk ke dalam magnum. Di dalam magnum albumen kental dan cair disekresikan selama 3 jam. Selanjutnya masuk ke dalam ismus. Di ismus, di sini telur dibungkus oleh 2 selaput tipis yaitu membran sel. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus ini terbentuklah kerabang selama 18-21 jam. Selanjutnya masuk ke dalam vagina. Nah, di vagina ini terjadi proses kultikula, di mana proses kultikula adalah penyempurnaan pori-pori serta oposisi telur dan selanjutnya akan dikeluarkan melalui kloaka. Dan selanjutnya ada sistem pembentukan yolk. Sistem pembentukan yolk atau konsistensi komponen-komponen yolk atau vitellogenesis yang berlangsung di dalam hati. Proses terjadinya dimulai dari pituitari, di mana kelenjar di bawah otak akan melepaskan hormon gonadotropin dan hormon steroid, akan melepaskan hormon estrogen. Nah, hormon steroid ini akan menyuruh hati untuk melakukan sintesis protein. Akan dilakukan di dalam nukleus dengan komponen-komponen yolk yaitu ada asam amino, lipid, fosfor, kalsium. Setelah proses sintesis protein terjadi, selanjutnya akan dibawa oleh darah menuju folikel. Ada 2 jenis proses yang dihasilkan yaitu lipoprotein yang berfungsi membawa trigliserida, kolesterol, dan lipid untuk disebar ke seluruh tubuh. Lalu ada proses pembentukan yolk atau piteloginin. Di dalam folikel terdapat lipopitelin dan fosfitin yang fungsinya untuk memberi makan sel telur dan melindunginya. Setelah semua proses terjadi, maka yolk atau kuning telur akan terbentuk. Kemudian selanjutnya ada sintesis albumin, di mana di sintesis albumin ini terjadi di magnum selama 3 jam. Prosesnya yaitu estrogen larut dalam lemak akan melewati membran sel. Kemudian diikat oleh reseptor estrogen seperti kompleks estrogen dan reseptor estrogen, membentuk menjadi 5S. Lalu yang memasuki nukleus sel berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen terbentuk menjadi mRNA, meninggalkan nukleus menuju ribosom untuk disintesis menjadi protein yang spesifik seperti albumin dan asam amino. Selanjutnya ada sintesis kerabang, di mana di sintesis kerabang ini terjadi di bagian uterus. Di dalam sintesis kerabang terdapat komponen penyusunnya, yaitu ion Ca, CO3 menjadi CaCO3. Nah, ion CO3 terbentuk dari CO2 dalam plasma darah di uterus dengan bantuan H2O. Kedua, tadi akan dirombak oleh enzim karbonik ahidrase, terbentuklah H2CO3.
H2CO3 akan terjadi proses oksidasi, yaitu proses pengurangan atom hidrogen yang tersisa, yaitu CO3. Lalu CO3 dengan ion kalsium dari dalam darah tadi akan bergabung menjadi CaCO3 untuk membungkus kerabang dari telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi yolk, di mana yolk hanya mengandung kurang lebih 50% air, selebihnya adalah umumnya protein dan lipid, dengan perbandingan 1:2. Di lipid ini, dalam yolk berbentuk lipoprotein. Padatan yolk mengandung fosfor protein yang juga disebut dengan fosfitin, lipoprotein, lipopitelin, atau high density lipoprotein. Sedangkan karbohidrat yolk adalah polisakarida dalam bentuk mannose glukosamin. Selanjutnya komposisi albumin. Albumin protein albumin terdiri dari yang pertama ada ovalbumin 54%, ovotransfer inconalbumin 13%, ovomucin 11%, ovoglobulin 8%, lisosimi 3,5%, ovomucin 1,5 sampai 30%. Terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu apidin 0,05%, flaprotein 0,8%, dan co-inhibitors 0,1 sampai 1,5%. Selanjutnya ada komposisi kerabang, di mana umumnya setiap kerabang telur memiliki berat kurang lebih 11% dari berat telur. Meskipun sel ini terlihat begitu keras dan menutupi isi telur, tetapi fakta yang sebenarnya cangkang telur memiliki pori-pori. Dan ini berfungsi sebagai pertukaran udara melalui celah pori-pori. Cangkang telur terbentuk dari bahan-bahan organik yang berupa kerangka, berasal dari susunan serabut halus dan granula-granula. Selain itu, kita juga ada juga substansi interstitial yang tersusun dari campuran garam organik. Bahan organik pembentuk cangkang telur meliputi 94% kalsium karbonat, 1% magnesium karbonat, 1% kalsium fosfat, dan 4% terbuat dari bahan organik terutama protein. Dan pembentukan kulit telur terbagi menjadi 4 bagian. Yang utama yaitu kutikula, lapisan bunga karang, dan lapisan mamila, serta lapisan membran. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.